Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Anbiya wa asyrafil anbiya mursalin sahabati sabda ijma'i. Sallallahu alaihi wasallam mursalin sahabati sabda ijma'i. Amma ba'd, kita masih melanjuti Ihya Ulumuddin di Kitabul Ilmi, masih di lafaz ya, yang dirubah, beberapa lafaz yang dirubah dari lafaz ilmu, itu lafaz tauhid dirubah mengalami pergeseran seolah ilmu tauhid itu ilmu kalam itu. Padahal kata beliau tauhid itu ya adalah jauharun nafis. Tauhid itu adalah permata yang indah, yang dia punya dua kulit dan punya inti. Dua kulitnya, kulit yang di atas itu sekedar ucapan la ilaha illallah. Yang ini kata beliau bisa diucapkan oleh orang munafik sekalipun bisa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah meskipun mereka tidak betul-betul beriman. Ini kulit yang paling atas. Ya. Bagi Sultani, kulit yang di bawah. Kulit yang kedua, itu Allah yang mudah bil qalbi mukhalafatun wa ingkarun. Itu tidak ada pada hati, itu mukhalafah dan keingkaran terhadap makna la ilaha illallah itu. Ini tauhid orang awam. Ini sekedar meyakini kebenaran la ilaha illallah. Dan mutakalimun, para ahli kalam itu hurus wajil kisyir. Tugasnya cuma menjaga kulitnya tauhid yang ini, supaya orang awam tidak menyimpang dari makna la ilaha illallah. Itu tugasnya para ahli ilmu kalam. Ahli ilmu kalam. Al-Thalith huwa lubab. Yang ketiga, inilah inti dari tauhid. Itu ayyarul umur kullaha minallah. Itu kamu memandang semua perkara itu dari Allah. Memandang perkara itu dari Allah. Ru'yatan dengan satu pandangan yang taqaul tifatahu anil wasaid, yang memutus penolehan kita dari perantara. Memandang semua dari Allah, sehingga dengan pandangan tauhid itu memutus dari semua perantara. Semua cuma sabab. Musabbibnya adalah Allah. Musabbibul asbab. Wa ya'budu ibadatan yubridu biha fala ya'budu ghairah. Dan hendaknya dia menyembah Allah, ini makna tauhid yang lubab, yang inti tauhid, menyembah kepada Allah dengan ibadah, dengan satu ibadah yang yubridu biha, yang dia menyendirikan Allah dengan ibadah itu, fala ya'budu ghairah, sehingga dia tidak menyembah kepada selain Allah. Di sini di syarah ini disebutkan sebagian nukilan dari risalah Qusyairiyah. Itu Su'ila Dzunun al-Misri. Dzunun al-Misri seorang sufi terkenal radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang tauhid. Lalu beliau menjawab, anta'lama anna qudratullah ta'ala fil asya' bila mizaj. Kau tauhid itu adalah kau yakin bahwa kudrat Allah, kemahakuasaan Allah dalam segala sesuatu itu ada dalam segala sesuatu tanpa campuran. Kekuasaan Allah itu ada tanpa campuran siapapun dan apapun. Wasuluhul insan bila ilaj. Dan kau yakin perbuatan Allah kepada manusia itu bila ilaj, tanpa proses seperti perbuatan manusia dengan proses. Kun fayakun, pakai fa, bukan kun summa yakun, tapi kun fa fayakun. Be and it is. Jadilah maka jadi. Kun fayakun. Kemudian apa? Bahwa perbuatan Allah itu bila ilaj, tanpa proses. Wa illatu kulli syai'in sana'ahu wa illatin. Dan tanpa ilat. Allah membuat sesuatu itu tanpa ilaj dan tanpa proses dan tanpa sebab. Karena kalau Allah punya sebab, punya tendensi, punya tujuan, berarti Allah butuh kepada sesuatu yang dia buat. Allah membuat sesuatu tanpa ilat, tanpa ilaj, tanpa proses, tanpa ilat, tanpa sebab. Kullu syai'in sana'ahu wa la ilah bisunihi. Wa ma tasawwara. Bila ilaj. Wa illatu kulli syai'in sana'ahu wa la ilata li sun'ihi. Dan tidak ada ilat bagi sun'i, bagi perbuatan Allah SWT. Wa ma yatasawwar wa ma syai'un Allah ta'ala bi khilafih. Dan kata beliau, kata Dzunun Misri, jika kalian tergambar pada benak kalian
sesuatu, maka Allah tidak seperti itu. Allah berkhilaf. Allah tidak sama dengan itu. Itu kata Nuzul al-Misri. Kemudian dan ilat segala sesuatu, bahkan penyebab segala sesuatu itu buatan Allah. Ya, ilat segala sesuatu itu buatan Allah. Wala ilat tersunih, dan sedangkan penciptaan Allah itu tanpa ilat, tidak ada ilat bagi penciptaannya, karena dia mau ya dia buat. Masya Allah kan, Allah Masya yakun. Tidak ada Allah mengadakan ini, kenapa Allah mengadakan ini? Allah tidak butuh pada sesuatu. Karena dia mau. Selesai. Kemudian, jadi jika engkau menggambarkan sesuatu dalam benakmu, maka Allah tidak seperti itu. Dan Imam Junaid al-Baghdadi ditanya tentang tauhid. Faqala iqrarul muwahhid. Tauhid itu adalah ikrarnya orang yang mentauhidkan bitahqiqi wahdaniyatih, dengan membenarkan, mengkuatkan kewahdaniatan Allah, bikamali ahadiyatih, dengan kesempurnaan kemahaesaan Allah, anahul wahidul ladzi lam yalid wa lam yulad. Dengan kesempurnaan keesaan Allah, bukan dengan lisannya yang mengisahkan Allah, dengan sejatinya keesaan Allah yang ada pada sisi Allah, bahwasanya Allah itu wahid, maha tunggal, alladzi lam yalid wa lam yulad, yang mana dia tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, yanfil adad wal andad wal asbah, yang mana dia menafikan adad, ya, lawan dari Allah, atau andad sekutu dari Allah, atau asbah, atau keserupaan dari Allah, bila tasbih, wala taqyif, wala taswir, wala tamsil, tanpa tasbih, tanpa penyerupaan, tanpa taqyif, bagaimana, wala taswir, tanpa penggambaran, ilustrasi, wala tamsil, tanpa permisalan, laisa kamitslihi syai'un was-sami'ul basir, was-sami'ul basir. Tidak ada yang seperti Allah itu sesuatu apapun, sedangkan dia Maha mendengar lagi Maha melihat, sebagaimana di surah Asy-Syura yang 11. Dan beliau Imam Junaid pernah ditanya tentang tauhid yang khusus. Maka beliau berkata, ayakul al-abad syabahan bainadil azza wa jalla tajri alaihi tasarifu tadbirih bima jari ahkami qudratih filu jajibi ahli tauhidih bil fana'i an nafsih wa anda watil khalqi lahu wa anis ijabati biapa wujudih. Jadi ketika Imam Junaid ditanya tentang hakikat tauhidnya orang yang khusus, itu apa? Ayakun al-abad syabahan bainadil. Seorang hamba hendaknya meyakini menjadi satu sosok, satu tubuh, ya, di hadapan Allah Ta'ala yang berlaku tasarruf fi tadbir, berlaku pembolak-balikan pengaturan Allah pada tubuhnya. Soalnya dia pasrah di hadapan Allah Ta'ala akan tasarruf fi tadbir, akan perubahan daripada tadbir Allah pada dirinya. Fi majari ahkami qudratih, dalam pemberlakuan hukum-hukum qudratnya Allah, fi lujaji bahri tauhidih, di dalam ombak daripada lautan tauhidnya Allah dengan fana dari dirinya. Bahkan dia tidak merasakan dirinya kepada Allah SWT. Tidak merasakan keberadaan dirinya. Ini tauhidnya para khawas, tauhidnya para orang yang khusus. Ini saya ambilkan dari Syarah Ihya. Karena ini penting saya kemukakan. Wa anda wajil falqilahu. Dan dia fana. Ya, fana, dia juga fana, lebur dari pengakuan bahwa dia yang mencipta perbuatan itu semua dari bahkan pada dirinya sendiri. Manis dijabati yang mewujudih wa daniyati fi haqiqati qurbih, bahkan dia fana dari istijabati, dia fana daripada menjawab atau mengiyakan tauhid itu dengan hakikat wujudnya dia, dengan hakikat wujudnya dia wa daniyati dia itu dalam hakikat kurbi, kedekatan dia bisa habis hissih, dengan hilangnya lenyapnya hiss daripada perasaan dia, wa harokatih liqiyamil haqqi lahu imarun, karena dan hilangnya gerakan daripada dirinya karena jumenengnya, karena berdirinya sang hak yang maha hak dalam apa yang dia kehendaki dari dirinya. Jadi dia pasrah kepada Allah Ta'ala, sehingga dia tidak merasakan akan sesuatu apapun daripada dirinya
maka dia tidak menisbatkan bahwa dia membuat sesuatu daripada apa yang dia perbuat. Ya. Kenapa? Karena kuatnya keyakinan akan kemenangnya Allah Ta'ala dalam apa yang Allah kehendaki pada dirinya. Semua berdasarkan apa yang Allah kehendaki. Seperti mayit di tangan orang yang memandikan basah di hadapan Allah SWT. Ini tauhidnya orang khawas, orang yang khusus. Loh kan begini, kan masih ikhtiar begini, begitu. Kalau masih kan begini, begitu. Itu tandanya kita belum sampai tinggalkan tauhid yang khusus. Makanya tidak usah ribut sama tauhid yang itu. Itu tauhidnya orang-orang para aulia yang sudah taslim kepada Allah Ta'ala. Ya. Kemudian coba kacamata kita sama mereka beda. Kacamata kita sama mereka beda. Oh ayatnya kalau Abdul Awal Baikun kebakar, yaitu apa? Kembalinya hamba kepada awalnya sebagaimana dia tidak ada. Maka begitulah dia merasa dirinya la syai, merasa dirinya tidak ada. Dan hakikatnya memang dia tidak ada. Qabla ayyakun, sebelum dia ada, jadi dia kembali kepada bagaimana adanya dia sebelum dia ada, sebelum dia wujud. Di kali yang lain Imam Junaid mengatakan at-tauhid al-infar bi sufiyah. Tauhid yang mana para sufi menyendiri dengan tauhid ini adalah ifradul qidam anil hadas. Penunggalan kekidaman, ketidakberawalan dari yang hadas, dari yang baharu. Wal khuruj anil auton, dan keluar daripada waton, daripada tempat asal kita itu nafsu. Waqatil mahabbi, dan memutus dari semua yang dicintai. Wa tarki ma alima wa jahila, dan meninggalkan apa yang dia tahu dan yang dia tidak tahu. Wa yakuna al-haqqu makana jami, dan menjadi pada dirinya bahwa Allah al-haq, itu menempati tempat semua itu. Semua itu tidak ada, ditempati oleh al-haq, oleh Allah SWT. Itu hakikatnya tauhidnya para sufi. Qala aidan, Imam Junaid juga mengatakan ilmu tauhid uya bisatu mundu isyrina sana. Kata Imam Junaid Baghdadi, itu padahal beliau hidup tahun 300-an ya, sekitar 300 Hijriah. Beliau mengatakan ilmu tauhid sejati sudah dilipat 20 tahun yang lalu. Orang cuma bicara di pinggirnya saja. Hakikat tauhid sudah dilipat 20 tahun lalu. Katanya Imam Junaid Baghdadi, mundu isyrina sana. Wan nas yatakalamuna fi hawashi. Orang cuma bicara di pinggirnya. Pinggir daripada hakikat tauhid. Kalau Musa al-Kharraz, awalu maqam liman wajada ilmu tauhid, atau berbalik, fana uzikril asya an qalbi. Bayangkan, saya Abu Sa'id al-Kharraz, salah satu rijal yang disebut di Risalah Kusyairiyah, itu beliau mengatakan awalu maqamin, awal maqam, awal kedudukan bagi orang yang betul-betul sudah meresapi ilmu tauhid dan meyakini ilmu tauhid. Apa awal maqamnya? Fana uzikril asya. Leburnya daripada dia menyebut segala sesuatu dari hatinya. Karena yang mengingat sesuatu apapun dari hatinya, wan firaduhu billah, dan menyendirinya dia dengan Allah saja. Qulillah tsumazarhum fi khawdi bil abun. Qulillah tsumazarhum. Qul Allah tsumazarhum fi khawdi bil abun. Katakanlah Allah saja. Qulillah tsumazarhum, kemudian biarkan mereka orang yang lain itu darhum fi khawdim ya abun, mereka larut dalam permainan mereka. Adapun kamu ya Muhammad, qul Allah, qulillah. Di situ datang orang yang kurang kerjaan, katakan zikir Allah itu kita. Ini qulillah, qul Allah. Kita kata di Quran Allah bilang qulillah, qul Allah, qulillah. Katalah Allah saja. Itu tauhid yang sejati adalah kau lebur dari mengingat segala sesuatu dari hati dan infirad billah, dan hanya menyendiri dengan menyebut Allah saja. Itu ringkasan dari Risalah Kusyairiyah tentang tauhidnya para sufi radhiyallahu anhum warḍahum wa nafa'ana bihim bidarini amin. Lanjutannya nanti ya. Kalau baru sampai lah ya baru. Wa yakhruj an hadha tauhid ittiba'ul hawa. Berarti kalau sudah begitu pengertian tauhidnya, berarti keluar dari pengertian intisari tauhid sejati ini. Kalau orang mengikuti hawa
nafsunya itu sudah keluar dari tauhid sejati. Wallahu a'lam. Nah, berarti di hatinya masih ada nafsu. Ya mudah-mudahan kita dirizkikan tauhid itu. Semacam itu, amin ya Tuhan. Fatihah.